Kalau di aku kayak untuk merilis peran itu harus dicari tahu mana sih yang Anissa banget kayak gitu. Ternyata misalnya Anissa walaupun kayak gini aku tuh penggemar musik metal Mbak Hana. Nis, ini deh coba ada casting kamu ikut kayaknya cocok tuh Rai Deso kayak kamu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Waktu pertama kali menjadi aktris itu berapa sih honornya? Biar pada menjadi inspirasi kan ya. Iya. 1 digit, 2 digit, atau 3 digit? Oke, dari honor aktris yang disegani, artinya disegani itu DKI sego. Dikasih nasi kotak untuk apresiasi, ya makasih karena itu kan masih mahasiswa. Ya mungkin terus dari 1 digit, belasan sampai alhamdulillah ya udah puluhan. Sekarang puluhan ya berarti ya. Waktu itu gini, aku tuh sebenarnya juga merasa beruntung Mbak, karena aku punya sahabat yang kuliah dari Jogja, terus dia hijrah ke Jakarta kan. Di Jakarta dia akhirnya juga buka manajemen. Nah sebelum sama dia tuh aku ngerasain kayak aku juga nggak tahu harus ngehargain diriku berapa, karena kan nggak punya tolak ukur kan. Ini berapa kamu sekali main ini kayak gini, ternyata kayak itu dihargainya rendah banget, harusnya kamu nggak bisa dapat lebih misalnya. Aku nggak tahu. Terus nanya-nanya, jadi awalnya tuh dari nanya-nanya sampai bahkan kayak pernah tuh harus berangkat ke Jakarta, kan harusnya memang pihak produksi menyediakan kayak penginapan apa gitu-gitu. Itu kayak udah dilepas terus aku suruh nyari sendiri, dibilangnya mau di reimburse, pas ditagih juga nggak dibayarin, gitu-gitulah kayak dikerjain. Iya. Dan itu Mbak waktu masih awal-awal ya, artinya masih awal-awal. Udah diterima nggak apa-apa, ini part of the journey gitu. Dan karena nggak tahu juga kan, dan nggak tahu harus gimana, terus pengalaman kan, akhirnya ya karena pengalaman itu terus akhirnya dipegang sama manajemenku yang sekarang kayak gitu. Oh ya, tapi sebenarnya untuk yang sekarang sih sebenarnya ketika sudah ada manajemenku tuh udah kalau tadi tanya soal range harga ya, alhamdulillah sih udah ada yang bisa 3 digit gitu. Oh alhamdulillah, berarti ntar untuk kita penawaran ya. Berarti udah ada manajemen ya, udah ada manajer, udah ada orang yang melobikan, menegosiat kan, apalagi Mbak sahabatku sendiri lagi dia. Dan dari barokah menjadi seorang aktris itu dengan banyak sekali karakter yang pernah dimainkan gitu Mbak. Ada nggak sih kepuasan batin dengan segala macam rezeki yang sudah didapatkan itu? Kira-kira ada pencapaian spiritual apa yang pernah dilakukan oleh Mbak? Lebih ke ya karena sebetulnya kan saya tuh apa istilahnya menjadi kepala keluarga ya. Karena bapak kan memang udah nggak ada, kemudian ada ibu dan 1 adik saya waktu itu masih sekolah, terus akhirnya bisa memberi banyak fasilitas lah untuk adik saya sampai dia lulus kuliah gitu kan. Walaupun kemarin waktu dia lulus, alhamdulillah kan dia cum laude juga gitu. Itu tuh kayak aku awalnya tuh biasa aja, terus habis dia kirim foto, karena kebetulan aku nggak bisa datang tuh waktu dia wisuda gitu, kayak aku bisa ya nguliahin adikku sampai lulus dan dia cum laude, yang kayak dulu tuh kayak nggak mungkin gitu dengan segala situasiku kayak gitu. Jadi itu kayak ya pasti waktu itu ada kayak hati yang merinding bergetar, ternyata rezeki dari bermain film atau hidup sebagai aktor itu bisa membuat salah satu anggota keluarga itu juga menjadi seseorang gitu, menjadi sesuatu gitu yang barokah gitu, yang tidak tangible. Ini bukan mobil, bukan rumah, tapi membuat dia bisa mencapai prestasi, bisa menyelesaikan pendidikannya, dan itu pasti sangat fulfilling sekali ya Mbak. Iya betul sekali Mbak. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu, karena memang situasi ekonomi waktu itu sangat nggak mudah juga buat kami. 2, 3, warna Beautiful You.
kan Mbak dari Jogja nih, gitu ya. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman kayak disepelekin gitu? Kamu pernah. newcomer gitu ya, first timer gitu. Oh dari Jogja gitu. Atau malah tadi ya, wajahnya deso gitu ya, nggak Indo gitu. Atau apa pengalaman-pengalaman pahit apa yang justru kalau orang bilang gitu, what doesn't kill you makes you strong. Oke. Ya, gitu. Ya sebenarnya itu mungkin suka dukanya ya Mbak Hanum. Kayak misalnya aku ingat waktu itu tuh ketemu sama salah satu pemain, dia pemain senior gitu. Udah banyak dia di TV juga, di film beberapa kali. Aku tuh tahu nih dia kayak mengintimidasiku gitu lawan mainku. Jadi dia tuh ngatur-ngatur aku, nanti kamu ini gini. Cuman waktu itu aku tuh merasa beruntung bahwa aku tuh punya mental, artinya mentalku tuh nggak terus inferior banget gitu. Ya mungkin masih ada inferiornya tapi nggak terus ngedrop kayak gitu. Yang aku lakukan juga kayak sutradaranya siapa sih? Jadi dia nggak tak denger, cuman tak iya-iyain, tapi pas action gitu juga nggak tak dengerin. Iya. Aku ngikut sutradaranya aja kayak gitu. Mbak Anissa selama ini kalau misalnya lagi suruh acting nangis itu yang diingat apa Mbak? Apakah ada satu titik di dalam kehidupan? Itu kan kadang ada tuh misalnya termasuk dia masuk ke karakter ya, penjiwaan. Tapi ada juga yang dia teringat dengan kejadian sesuatu yang sangat menohok di dalam perjalanan hidupnya pun langsung bisa nangis gitu. Atau pakai metode yang mana ini? Dulu itu dengan di-connect ke diri sendiri. Cuman karena akhirnya aku dapat banyak pengetahuan dari lawan-lawan bermainku, dari sutradara yang aku banyak kerja sama. Aku lebih berusaha memakai kacamata karakter juga akhirnya. Ya, tapi itu pun juga tetap pasti kalau emang kena gitu kan, kayak istilahnya apa ya? Acting itu kan kayak ziarah karakter. Artinya di sini acting itu ziarah karakter. Ziarah karakter. Artinya aku juga belajar kompleksitas emosi manusia itu kan luar biasa sekali kan. Belajar dari situ bahwa memahami kalau aku diletakkan di kacamatanya mereka kayak gini. Jadi itu juga yang kemudian membuat aku tidak bertumbuh menjadi orang yang nggak gampang ngejudge. Karena dulu aku anaknya ngejudge banget, si itu gini, itu pasti gini gitu. Julid. Jadi menjiwai karakter, masuk ke dalam karakter, kemudian rilis keluar dari karakter, dari satu ke yang lain, itu bisa menjadikan seorang Mbak Anissa Haitami jauh lebih bijaksana gitu ya, melihat misalnya seorang kok dia begini, tadinya judgmental kan, terus jadi lebih kayak bisa memahami karena Mbak pernah seolah-olah berada di dalam dirinya gitu ya, seperti betul. itu. Alhamdulillah sih seperti itu yang aku rasakan Mbak Hanum. Jadi kayak nggak lagi gampang ngejudge, terus kayak kadang-kadang pun ada orang yang misalnya nyebelin banget, itu tuh kayak aku berusaha ini nih kenapa ya dia kok bisa nyebelin kayak gini nih, sebenarnya dia punya masalah apa yang dia refleksikan ke aku, bisa jadi sebenarnya bukan aku tapi mungkin memang dia ada masalah yang dipancarkan ke aku kayak gitu. Jadi aku memahaminya seperti itu Mbak. Mbak, let's jump into your vision of life sekarang. Wow. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan Mbak masih single nih gitu dan karir di puncak karir gitu ya. Saya lihat tadi filmografinya luar biasa, banyak banget gitu, dan callingan sana sini udah nggak perlu lah casting, tes screen doang ya, ngecek nih. Amin. Cukup nggak karakternya persis sesuai nggak dengan karakter. Nah, ada nggak kepikiran pingin, atau misalnya ada social pressure juga dari keluarga? Ada sih pasti Mbak. Ya kalau pressure tuh sebetulnya justru bukan datang dari ibu saya malah. Ya dari tante-tante saya, bude-bude kayak gitu. Ya aku tahu itu bentuk kasih sayangnya mereka kan, karena mereka peduli juga kan dengan aku. Tapi di aku sendiri ibu tuh kayak ngasih kebebasan. Ibu tuh percaya karena ibu tuh yakin begini, ibu punya pikiran ini adalah hidup yang akan kamu jalani, Anissa. Bukan ibu yang akan menjalani, bukan tante, bukan om, bukan Pak D, bukan Bude, tapi kamu. Ya kamu yang berhak memutuskan sepenuhnya dengan hidupmu. Tapi kalau ditanya, kamu mau nikah Anissa? Mau. Karena saya memang mau bisa punya partner yang bisa bertumbuh bersama-sama dalam segala hal ya. Artinya tidak hanya bertumbuh secara spiritual, secara emosional, secara intelektual. Kita bisa saling mengisi lah, melengkapi satu sama lain kayak gitu. Harus dari dunia yang sama nggak Mbak?
Enggak. Untuk memahami itu semua tadi, untuk mendapatkan mutual understanding itu tadi. Enggak harus dari dunia yang sama. Oke. Tapi yakin bisa misalnya? Yakin, bismillah. Pokoknya sih aku yakin, aku selalu keep positive thinking sih soal gitu itu ya. Mbak. Biasanya kalau orang tuh tidak satu kapal gitu ya. Kadang-kadang kan apalagi ini bisa dibilang menjadi seorang aktris tuh kan kayak mungkin juga ada sisi-sisi yang mungkin kurang bisa dipahami nih sebagai seorang partner gitu ya kan. Ya namanya mungkin disentuh, ada semacam konsen kan di situ juga ya, dari lawan main dan lain-lain. Nah biasanya kan terus udah nggak usah acting, misalnya jadi produsernya aja atau apa, tapi nggak acting gitu. Artinya ada kompromi gitu. Kalau andai kata temennya itu nggak satu visi gitu dengan misalnya dia sendiri aktor, oke dia paham gitu. Tapi kalau sama sekali berbeda, pernah nggak berpikir nanti misalnya nggak dibolehin terus gimana gitu? Enggak sih, aku pikir itu pentingnya komunikasi di awal sebelum akhirnya memutuskan untuk yuk kita bareng-bareng gitu. Jadi semuanya harus clear apapun di awal kayak gitu. Karena ya kalau fondasi dasarnya dia nggak clear, aku pikir akan susah juga ya untuk jalan bareng-bareng gitu. Jadi harus ada keterbukaan dari pasangan, dari saya kayak gitu. Oke, ini aku akan kayak gini, batasannya apa, kayak gini. Oke, kita harus gimana kayak gini. Mbak mau sampai umur berapa berakting kira-kira? Wah, sampai berapapun karena aku juga enjoy dan aku passion di sini ya. Ternyata udah menemukan passion juga ya, walaupun sekarang aku juga sedang menggali passionku yang lain yang sebetulnya itu sudah sejak lama ada juga, yakni menulis sih Mbak Hanum. Nanti review bukuku ya. Boleh. Makanya ini terinspirasi juga nih dari Mbak Hanum, apalagi penulis perempuan menurutku itu penting banget ya. Ada pengen nulis apa nih, tentang perjalanan hidup atau novel atau? Novel sih. Novel ya. Dan masih berdasarkan pribadi. Bisa jadi ada inspirasi dari pribadi. Karena kemarin-kemarin kayak baru nulis cerpen gitu, nulis puisi ya, beberapa artikel yang dipublikasikan di media massa gitu kan. Terus kebetulan ada 2 guru menulisku, sebenarnya mereka guru menulis puisi sih. Kayak aku banyak berdiskusi. Kebetulan dua-duanya sudah almarhum. Ada Mas Gunawan Marianto sama Mas Joko Pinurbo ya. Dan mereka sebelum mereka nggak ada itu, mereka berdua itu ngomong sama aku, Anissa kamu suatu saat harus nulis novel ya. Jadi aku berhutang novel sama mereka. Iya, itu harus jadi legacy suatu saat seorang Anissa, nggak cuma acting, tapi karena acting mungkin akan terbatasi oleh usia gitu, tapi menulis itu mengasah long lasting dan everlasting juga ya, dibaca selamanya, akan dilihat, pemikiran production, ide-idenya apa gitu kan akan selamanya dilihat anak cucu juga gitu. Betul. Mbak, boleh nggak kasih inspirasi ke para calon-calon aktor, aktris di luar sana, mungkin juga dari Jogja gitu, dari daerah gitu ya. Apa sih tips dan juga mungkin semacam spirit motivasi kepada mereka untuk menjadi seorang aktris atau aktor yang nggak cuma baik tapi juga solid, itu seperti apa? Oke, yang pasti satu harus percaya diri ya. Percaya diri itu artinya juga harus dibangun dengan kemauan untuk terus belajar dan menjaga attitude itu ternyata penting banget Mbak Hanum. Artinya aku menemukan dalam perjalananku dia punya bakat, punya apa, tapi ternyata bad attitude ya udah lama-lama orang di pasti set, maksudnya bad attitude di set. Iya, di set dengan relasi dengan orang-orang dan lain-lain. Gitu. Betul. Itu sangat menentukan sekali. Menurut saya itu sangat menentukan sekali karena gimana pun film itu kan adalah kerja tim ya. Artinya tidak bisa kemudian berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau sama timnya aja itu juga dia nggak bisa menyupport tim kayak gitu, aku pikir itu juga nggak akan jadi yang long lasting. Jadi walaupun mau dari daerah, dari manapun, selama kita punya attitude yang baik, kemudian kita disiplin, bisa kerja keras ya, istilahnya gini, ya barang bagus tuh pasti bagus, mau dia ada dimanapun dia pasti akan dicari kok. Jadi jangan khawatir. Oke, ya. Dan Mbak Anissa sudah menunjukkan, sudah menjadi buktinya. Amin, gitu. Ini masih berproses. Iya. Saya tuh kalau lihat film tuh
lah ada Anissa lagi ya, Anissa lagi gitu ya. Ntar kayak Reza dia, Reza lagi gitu ya. Sampai kemarin Lama-lama bikin ya kayak gitu. film yang tanpa Reza. Iya gitu, Mas lama-lama Reza nanti luar biasa sih. kok Anissa Hertawi lagi, Anissa Hertawi lagi. Ada nggak film yang tanpa Anissa Hertawi gitu ya. Tapi thank you banget Mbak Anissa Terima sudah kasih, matur nuwun, Mbak apa Hanum. namanya having fun with us. Mudah-mudahan Anissa, bermanfaat. bermanfaat banget. Kapan ngajak saya acting? Enggak. Aku kapan diajakin di filmnya Mbak Hanum nih? Enggak, tapi bener suatu saat saya punya cita-cita kecil ya, walaupun cuman satu scene gitu ya, apalah mungkin jadi mbok-mbok atau apa, pengen acting sih saya. Nyobain ya Mbak Ziarah Soalnya karakter di ya. film di buku saya sendiri di filmnya saya nggak pernah dapet peran. Oh soalnya. gitu. Lu minta dong. Enggak, nanti katanya rusak nanti malah filmnya. Oke, thank you sekali lagi Mbak Iya, Anissa Hertawi. terima All the kasih, best Mbak for you. Hanum. All the Sukses best for you. selalu. Amin. Thank you, Thank Mbak. you. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.